Halo saudara, bertemu lagi dengan saya Pendeta Saksi Pasuruta. Saudara, dalam beberapa hari ini ada banyak orang yang menanyakan kapan gereja dibuka, kapan kita kebaktian lagi. Bahkan ada yang menanyakan apakah besok kita sudah ada kebaktian di gereja. Saudara, saya senang ketika mendengarkan bahwa orang begitu antusias ingin beribadah kembali ke gereja. Tapi juga di satu sisi saya bertanya-tanya, apakah ibadah kita yang kita lakukan setiap minggu di rumah itu rasanya kurang, bobotnya kurang, kualitasnya kurang dibandingkan dengan kalau kita beribadah di gereja. Betul sih saudara, kalau kita beribadah di gereja itu rasanya beda, bahwa secara psikologis menolong kita untuk merasakan hadirat Allah. Ada umat di sekitar kita, ada simbol-simbol, ada mimbar, ada pendeta, ada para penatua, ada pelayan Tuhan, ada musik, suasana yang dibangun membuat kita merasakan hadirat Allah, membawa kita berjumpa dengan Allah. Tapi saudara, apakah itu yang menjadi dasar dan prinsip kalau kita beribadah? Umat Israel tidak selalu beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Dan saya percaya kalau beribadah di Yerusalem, di Bait Allah, rasanya pasti beda. Tapi pada satu masa, ketika Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dirobohkan, umat Israel ada di pengasingan, maka mereka harus beribadah di rumah, dan itu tidak mengurangi rasa mereka untuk beribadah. Karena saya percaya mereka beribadah dengan kerinduan hati mereka untuk berjumpa dengan Allah. Mereka menyiapkan diri mereka, mereka menyiapkan hati mereka untuk beribadah, sehingga walaupun di rumah, tapi mereka tetap dapat merasakan hadirat Allah. Walaupun di rumah, mereka tetap dapat merasakan perjumpaan dengan Allah. Gereja pada awal mulanya rasanya juga sama. Tidak semua gereja dapat beribadah dengan tenang. Ada masa-masa sulit ketika umat Kristen tidak dapat beribadah di gedung gereja, tapi harus dari rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi apakah itu lalu kemudian mengurangi rasa ibadah itu sendiri, mengurangi rasa kerinduan berjumpa dengan Allah, mengurangi rasa mereka? Tidak, karena mereka menyiapkan hati mereka dengan baik untuk beribadah, sehingga dimanapun tempatnya, hadirat Allah tetap dirasakan. Dimanapun tempatnya, kehadiran Allah tetap dapat mereka nikmati. Karena itu saudara, saya tidak menyalahkan saudara yang rindu untuk segera beribadah, karena saya pun rindu untuk segera beribadah di ruang kebaktian di gereja. Tapi saudara, mari kita belajar apa yang sangat prinsip dari ibadah tersebut. Dan bagi saya, ibadah di gereja, ibadah di rumah, ataupun ibadah di tempat lain, kalau kita datang dengan kerinduan kita, seperti yang dikatakan Mazmur 63 ayat 2, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu
kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Maka ibadah kita pasti akan menjadi sangat luar biasa, walaupun itu di rumah. Kalau kita menyiapkan hati kita seperti kata Mazmur 57, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Maka saya percaya, walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap akan dapat merasakan kehadiran Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan ibadah kita esok hari yang masih dilakukan di rumah, agar ibadah kita pada esok hari sungguh menjadi ibadah yang luar biasa. Saudara, jujur saya katakan, tidak mudah beribadah di rumah. Kalau saya sehat, saya akan menyiapkan hati saya dengan baik, diri saya dengan baik. Saya akan berpakaian rapi, kemeja, celana panjang. Tapi kalau kondisi lagi tidak sehat, seadanya, kaos oblong, celana pendek, jangankan bernyanyi, saya hanya mengikuti, saya hanya mendengar. Tapi saudara, bagian pentingnya adalah siapkan hati kita, datang dengan kerinduan yang besar kepada Allah. Dan percayalah, ibadah kita akan menjadi luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Mari, sambil kita siapkan diri kita untuk beribadah di gereja, kita siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga dimanapun kita beribadah, hadirat Allah terasa, kita berjumpa dengan Allah, dan ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.